Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. So itu mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati dan keberadaan kita. Kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami dimampukan untuk melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Ini hati kami Tuhan, kami mau katakan bahwa satu-satunya pribadi yang mengasihi kami dengan kasih yang sungguh besar hanya di dalam Engkau Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu kasih-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Bawa setiap hati kami malam hari ini untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ini pujian kami, sembah kami Bapa. Bawa hati kami malam hari ini menikmati kasih-Mu. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Katakan Kau Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Dengan hati yang rindu kami katakan, ku panggil nama-Mu. Oh Tuhan, ku dengar jawab-Mu. oh, Kau Tuhan yang selalu dengar seruanku, seruan hatiku. katakan Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih-Mu. penuh kasih dan sayang. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Kau tempat perlindungan Amin. bagi setiap hati Tuhan yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, perlindunganku, menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan Bagi semua orang, amin, yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat Kau tempat penghiburan, biar damai sejahtera-Mu itu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Apapun perkara atas hidup kami. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang,
kami berseru dan berharap, biar kuasa-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu itu yang menaungi setiap kami. Biar damai sejahtera-Mu itu yang memelihara setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biar tinggal tenang di dalam hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami. Tuhan, biar malam hari ini hati kami berseru aja kepada satu pribadi. Kami mau berlindung, kami mau berharap hanya padamu Tuhan. Sekali lagi kami mau serukan, sungguh indah Kau Tuhan, kasih-Mu, penuh kasih dan sayang, tempat perlindungan, tempat Kau penghiburan tempat kami. penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara perlindungan, Kau sumber Kau kekuatan. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatanku Tuhan. Sungguh indah Kau Yesus, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, setiap anugerah Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu. Mari naikkan dengan segenap hati kita, yes, dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Terima kasih Tuhan, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah
segenap hati kita. Sungguh besar pengorbananmu, besar pengorbananmu. Jesus. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh sungguh indah, Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. sekali lagi dengan segenap hati kita. Sungguh besar pengorbananmu, Besar pengorbananmu. bagiku. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan. Terlalu dalam Terima kasih Yesus, terima kasih. untuk dimengerti. Sungguh besar kasih-Mu atas kami. Besar. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh indah Sungguh indah yang Kau pikir yang kau pikirkan tentangku, tentangku, tak tak terselami terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh indah. Oh Tuhan,
kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami. Kami terima keselamatan dari-Mu Tuhan. Kami terima anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang besar dan ajaib atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penghormatan kami Tuhan. Karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan, Engkau Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki, amin, dan ku harga karya-Mu Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu besar, Tuhan, yang selamatkanku. hanya Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya Tuhan, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, karya terbesar. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih anugerah-Mu besar atas hidup kami. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau yang bawa kami dari gelap pada keterang-Mu Tuhan yang ajaib. Yesus, Oh Yesus, Kaulah harta yang tak ternilai di hidupku, karya terbesar kami dalam hidupku, pengorbanan-Mu. pengorbanan-Mu Haleluya. yang selamatkanku. Engkau Tuhan, Engkaulah harta yang tak ternilai, amin, yang ku miliki dan ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau Tuhan, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Terima kasih Tuhan. dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. kagumi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan izinkan kami boleh ketemu di mesbah doa. Semua karena anugerah Tuhan, kami bersyukur.
Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah terus Tuhan Engkau yang memeliharakan kami sampai pada akhirnya nanti ketika Tuhan datang, hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali. Saya masih ada di Bali, ya, dan masih ada beberapa meeting di sini untuk pelayanan selanjutnya. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya Jemaat Misbah Doa dan juga Misbah Syukur. Saya mengikuti channel Ibu sejak tahun 2022. Saya selalu bersaksi, ya, waktu masih bekerja di Palu, Sulawesi Tengah juga, ya, di Indonesia. Semenjak tahun 2023 bulan 6 saya mendengarkan Misbah Doa dan Misbah Syukur, mengikuti Misbah Syukur dan Misbah Doa. Karena saya sibuk bekerja untuk persiapan, waktu itu saya kerja TKW di Singapura. Ibu, saya sangat bersyukur ya bisa mendapatkan channel Ibu, ya, karena saya terus dituntun Tuhan lewat semua khotbah-khotbah Ibu, lewat channel Ibu. Saya masih dapat bergabung di channel Ibu, ya, walaupun sekarang saya sudah di Singapura, saya masih tetap mengikuti dengan setia. Amin. Puji Tuhan, ya, teruslah Ibu melayani karena kami ini, ya, kami butuh untuk terus mendapatkan dukungan hamba-hamba Tuhan, ya, dan saya juga berterima kasih Ibu, ya, saya saat ini sedang bekerja dan menjalani hidup saya di Singapura, ya, dan banyak hal-hal yang luar biasa yang saya jalani di sini bersama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus berharap, yang setia kepada Dia. Saya percaya Bu, firman Tuhan, ya, yang Ibu sampaikan itu terus menguatkan, bahkan menghibur, memberi kekuatan bagi saya ketika saya menjalani hidup saya, ya, bekerja di Singapura ini. Tapi saya juga mengucap syukur, ya, saya berdoa supaya juga majikan saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ibu, saya saat ini terus butuh, ya, topangan doa. Saya juga terus berdoa sendiri, ya, biar Tuhan menolong saya menikmati dari hari ke hari pertolongan demi pertolongan Tuhan. Bahkan sampai seterusnya, sampai saya bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, ya, selama 2 tahun kontrak kerja saya di Singapura. Semua hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan, ya, dan saya berdoa, ya, biarlah semua keluarga besar kami, ya, di Palu, di Poso, bahkan semua di Indonesia, Tuhan memberkati, menyertai, tetap kuat dalam Tuhan. Amin, 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 ya, puji Tuhan saudara. Memang benar dimanapun kita berada, saya bersyukur, ya, banyak orang-orang yang, ya, terus setia dan tidak meninggalkan Tuhan, ya, ketika kita ini bergantung kepada Tuhan dimanapun kita berada, apalagi yang sedang berada di negeri orang, ya, di negara orang, ya, percayalah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus selalu menyertai. Karena itu, ya, terus ikuti Misbah Doa, Misbah Syukur, ya, firman Tuhan akan membuat iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Makanya saya secapek apapun, saya tetap berusaha saudara untuk memberikan waktu, ya, karena kami di Bali ini seminar 2 hari itu full dari pagi sampai malam, lalu malam KKR, ya, sesi mulai dari jam 8 sampai sore, pulang, ya, mandi, balik lagi untuk KKR. Tapi saya bersyukur, ya, saya balik, kalau yang lain pulang ke hotel istirahat, saya balik, saya syuting, ya, untuk Misbah Doa. Karena, ya, memang itulah panggilan yang sudah Tuhan taruh. Dan saya bersyukur ketika pelayanan ini bisa menjadi berkat, terutama membawa orang-orang terus dikuatkan di dalam Tuhan. Karena itu saya selalu berpesan, carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan.
Selama Tuhan itu dekat, kita tidak bisa menaruh harapan kita kepada yang lain, hanya kepada firman Tuhan. Saya juga kemarin diminta saudara untuk banyak yang bertanya soal nyamuk ya. Ibu, bagaimana ini nyamuk? Saya dapat di TikTok dikirimkan berita begini-begini kok menakutkan, gini. Saya cuma menjawab saudara, Alkitab itu sudah berkata di akhir zaman ini kita akan mendengar berita-berita yang menakutkan ya. Kita akan mendengar ya berita-berita yang menggemparkan. Makanya ada lagu berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ya, semua bertanya bagaimana ini nyamuk, Bu? Kalau kita digigit ini nyamuk apa yang dibikin oleh gini. Jawaban saya cuma satu saudara, jangan takut berlebihan. Ingat, hidup mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan nyamuk ya, tapi di tangan Tuhan. Kita sudah melewati masa pandemi. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Ya, sudah ada daftar orang yang akan dipanggil Tuhan. Jadi tetap beriman, percaya sama Tuhan, jangan takut, arahkan hidup kita kepada Tuhan, berita-berita apapun yang kita dengar, percayalah ya Tuhan sumber kekuatan kita. Iya baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Dan kemarin kita sudah membaca bagaimana Naaman, dia terkena satu penyakit yang penyakit kutukan yaitu kusta, sangat malu bahkan terbuang ketika orang kena kusta. Lalu satu saat pembantunya Naaman berkata, coba kalau Tuhan mau pergi ke Israel, di sana ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan dia. Yang tadinya Naaman mencari kesembuhan karena yang namanya orang sakit, kalau bilang di sini bisa sembuh, sana dia pasti akan cari hal yang bisa menyembuhkan. Lalu dikatakan pergilah Naaman, tapi karena Naaman ini panglima perang, akhirnya Raja Israel menulis surat buat Raja Aram menulis surat buat Raja Israel. Sesampainya Naaman di sana, Alkitab berkata, ketika Raja Israel membuka surat itu, dia baca, sesampainya surat ini dikatakan oleh Raja Aram, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau sembuhkan dia dari sakit kustanya. Raja Israel syok, kaget berat. Takut ketika membaca surat dari Raja Aram yang saat itu adalah sebuah negeri yang militernya kuat, bahkan Israel takluk di bawah mereka. Lalu Raja Israel mengoyakkan jubahnya, tanda dia lemes, takut, ketakutan, tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tanggalkan jubahnya, lalu dia berkata, Allahkah aku ini yang bisa membangkitkan orang, menghidupkan orang, atau mematikan orang? Sesungguhnya orang ini cuma cari gara-gara. Jadi Raja Israel bilang pasti dia cari gara-gara karena dia itu pasti mau berperang melawan kita. Tetapi ketika Elisa mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, kita sudah ada di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Lalu Elisa suruh dia datang ke sini supaya dia tahu bahwa Allah yang sesungguhnya ada di sini, bahwa Tuhan itu ada di sini. Biarkan dia datang kepadaku, kata Elisa. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, dikatakan pada cerita ini nama Raja Israel itu tidak disebutkan. Peristiwa-peristiwa dalam 2 Raja-Raja ini sebagian besar adalah tentang pelayanan Elisa dan tidak dimaksudkan untuk bersifat kronologis atau siapa rajanya atau siapa
Yang terpenting di sini mencatat tentang peristiwa pelayanan Elisa. Tapi kemungkinan besar saat itu Israel pada waktu itu dipegang kepemimpinannya oleh Raja Yoram, ya. Tetapi kita tidak tahu pasti ya, tapi mungkin saudara ya, karena dilihat ya dari waktu dan di dalam kitab raja-raja ini. Ya, dan dikatakan Naaman tuh seorang pahlawan besar, dia panglima perang. Bayangkan nih, sekelas jenderal datang. Pasti dia itu dihormati ya. Lalu ketika itu ya dia disuruh datang ke rumahnya Elisa, saudara. Harusnya kalau ada orang besar gitu datang, ya hamba Tuhannya harus datang. Tapi Elisa ya pada waktu itu saudara dia dicari. Dan ketika Naaman datang, Elisa tidak menemui Naaman, saudara. Hanya pembantunya Elisa keluar, dia bilang, kalau kamu mau sembuh, ya pergi ke sungai Yordan, dia bilang di sana, lalu celupkan dirimu, ya benamkan dirimu sebanyak 7 kali, ya, dan maka tubuhmu akan pulih kembali, engkau akan menjadi tahir. Dan apa yang dilakukan oleh Naaman, saudara, ketika dia melihat kayaknya Elisa ini tidak menghargai dia sebagai seorang yang terhormat gitu ya. Dia punya kesombongan, dia punya keangkuhan karena dia biasa dihormati, saudara. Ayat 11 dikatakan ya tetapi pergilah Naaman ya. Dikatakan di sana dengan gusar sambil berkata. Jadi dia marah, saudara. Dia pergi dari rumahnya Elisa sambil marah-marah sambil berkata, aku sangka, ya ayat 11, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan, ya di sana dia bilang apa, saudara? Menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman ini ya dia itu datang kepada Elisa mencari kesembuhan. Tapi perhatikan, saudara. Dia datang dengan segala kesombongan dan keangkuhannya. Dia mencoba mengatur Tuhan. Ya, dia pikir dia orang terhormat, dia punya pangkat, jadi dia bisa atur Tuhan. Dia bilang harusnya itu nabi itu keluar, ya dia tumpang tangan sama saya, dia doakan saya. Saudara, Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan selalu punya metode sendiri. Jadi sebagai anak Tuhan kita nih tidak usah ngatur-ngatur Tuhan. Ya harusnya tuh Tuhan tuh bikin gini, harusnya dalam masalah saya tuh begini, harusnya. Ya jangan atur Tuhan, biar Tuhan yang atur kita, bagian kita taat, lakukan apa yang disuruh, ndak usah marah, ndak usah protes. Orang sombong itu seringkali protes sama Tuhan, marah, dia bilang harusnya kan begini, ya itu kan kamu bukan Tuhan ya. Dan akhirnya kita lihat di sini dia marah, saudara. Dia bilang harusnya itu nabi itu datang keluar tumpang tangan sama saya sembuh. Nggak usah lah macam-macam suruh saya pergi berbenam di sungai di apa begini lah, itu kan pikiranmu. Memang saudara, ketika kita nih sombong, ya seringkali kita juga mau atur Tuhan. Dikatakan di sana karena Naaman ini seorang pahlawan yang besar, dia dihormati sekeras jenderal, ya karena itu dia sangat marah ketika Elisa memperlakukan dia seperti orang biasa. Elisa nggak temui dia, ya orang yang sombong, saudara, ya pasti ingin diperlakukan seperti raja. Ya masa seorang jenderal suruh mandi di sungai, ya, dan itu kan hal yang ya itu mungkin bagi orang biasa ya seperti itu, ya disuruh mandi di sungai yang kotor. Ya mandi seperti orang-orang lain, tetapi kita tahu bersama sungai Yordan itu adalah sebuah sungai kecil yang kotor, ya harusnya kan mandi di sungai yang apa kek atau gimana kek ya. Makanya Naaman bilang harusnya dia keluar tumpang tangan di kepala saya. Iya, dan menurut Naaman itu adalah sebuah penghinaan, disuruh mandi di sungai yang kecil, di sungai Yordan yang kotor banget, airnya coklat. Ya. Dan itu tidak patut dengan kedudukannya yang setara dengan dia, ya. Dan di sini kita melihat, saudara, Tuhan sedang berproses dengan Naaman dengan kerendahan hatinya supaya dia itu merendahkan diri dan dia harus taat mengikuti apa yang disuruh oleh hamba Tuhan ini, ya karena Tuhan yang menyuruh. Ya saudara, kesombongan kita justru akan menghalangi mujizat, kesombongan kita akan menghalangi ya
berkat-berkat Tuhan, kesombongan kita justru akan membuat kita ini jauh daripada perkenanan Tuhan. Sehingga Naaman pergi marah-marah saudara. Ya dia atur Tuhan, dia atur hamba Tuhan. Jangan suka atur-atur hamba Tuhan. Walaupun kau kaya, banyak orang itu mau datang dalam pelayanan, mau datang di gereja, ya suka ngatur-ngatur hamba Tuhan. Ya dia pikir ya dia kaya, dia bisa mengatur semuanya, dia bisa ngasih uang yang banyak. Enggak saudara, pendeta, hamba Tuhan, ya mereka mengikuti tuntunan Tuhan. Kalaupun saudara sebagai orang kaya, orang terhormat, ya saudara boleh ikuti hamba Tuhan, tapi enggak usah ngatur ya. Karena hamba Tuhan itu dia punya ya metode sendiri yang Tuhan tuntun. Ya saya bersyukur, ya saya berjumpa dengan banyak orang yang ya mereka itu menghargai kita sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang datang yang tidak menghargai kita sebagai hamba Tuhan, apalagi mau coba-coba atur kita, ya saya paling tidak mau saudara. Ya sudah, mending kau pergi keluar, jangan dekat-dekat. Karena kita hamba Tuhan, kita punya ya pelayanan sendiri, kita punya kepekaan sendiri untuk kita boleh sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Tuhan. Bukan karena diatur orang kaya, bukan karena diatur orang ya, jangan atur Tuhan, jangan atur-atur hamba Tuhan ya, karena kita harus tunduk kepada Tuhan ya, dan kehendak Tuhan saja. Dikatakan di sana saudara ya, ayat 12, bukankah ada sungai Abana, Parpar, itu kan sungai-sungai di Damsik, itu sungai lebih baik daripada sungai di Israel. Ya, bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya masih mau atur Tuhan lagi. Tadi ngomong harusnya dia keluar ya, tumpang tangan saja sama saya, lalu saya sembuh, saya pulang. Ya, nggak usah suruh-suruh saya berbenam. Udah gitu ngomong lagi. Atau kalau memang saya disuruh berbenam, ya saya suruh mandi aja di sungai yang ada di Damsik, sungai Parpar. Ya itu kan lebih bagus daripada sungai Yordan. Kenapa saya harus mandi di sungai yang Israel? Ya sungai yang kotor. Nah saudara, itulah saudara ya. Kalau mau mengalami kesembuhan mujizat, taat, rendahkan hati, buang kesombongan, ndak usah protes. Banyak orang kebanyakan protes, merasa dirinya penting. Engkau merasa dirimu tuh berharga, sorry saudara. Sekalipun kau kaya, sekalipun kau punya kedudukan, ya kadang-kadang di hadapan Tuhan tidak penting hidupmu itu. Makanya Tuhan mau bentuk kita. Ya jangan merasa sok penting. Ya datang mau atur hamba Tuhan, datang mau atur ini, ya. Tapi mari rendahkan diri, tanya. Ada orang-orang memang yang merasa sok penting saudara. Ya datang mau atur, mau terlibat, tetapi ya begitu. Ya akhirnya karakternya ternyata sombongnya minta ampun. Ini Naaman saudara. Kita belajar malam ini. Kita semua termasuk saya. Ya Tuhan, kami mau merendahkan hati, merendahkan diri. Ya jangan, kami tidak mau seperti Naaman yang berasa sok penting. Mau atur-atur Tuhan, mau atur-atur hamba Tuhan ya. Tetapi perhatikan, untung saudara, dia punya pegawai yang menyadarkannya. Pegawainya itu ngomong begini saudara sama dia. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat dan berkata kepadanya. Mereka tuh menyadarkan Naaman saudara ya. Makanya penting juga walaupun saudara itu bos, ya perlu juga mendengarkan orang-orang di bawah ya. Mendengarkan orang-orang yang mungkin kita anggap rendah. Mungkin cuma pegawai kita. Tidak selalu karena kita punya uang, punya jabatan kita tuh benar terus. Ada orang-orang yang lebih di bawah kita. Jangan sepelekan orang di bawah kita. Orang sombong itu selalu merasa dia paling benar, sehingga dia merasa semua orang itu di bawahnya dia. Padahal seringkali Tuhan tuh pakai orang-orang di bawah kita untuk juga menyadarkan kita. Mereka tuh berkata begini, ya pegawai-pegawai Naaman itu berkata kepada Naaman, mereka bilang gini, ya tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapak, ya seandainya nih Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Lalu saudara, puji Tuhan, pegawai-pegawainya ini mengingatkan Naaman, kamu tuh sakit kusta loh. Kusta itu gak ada obatnya. Dan kamu tuh datang ke sini mencari kesembuhan.
Bukankah kalau Nabi itu suruh kamu lakukan yang lebih sulit lagi, pasti kan Bapak mau melakukan. Orang itu kalau sakit, disuruh apapun dia pasti mau melakukan. Ya disuruh apapun mau. Kenapa? Aku nih butuh sembuh. Ya, dokter bilang Bapak harus operasi, harus gini, diikuti toh walaupun itu sulit. Ini pegawainya bilang, apalagi ini dia ndak menyuruh sesuatu yang sulit sama Bapak. Dia cuma suruh Bapak pergi mandi. Cuma suruh mandi tok loh. Ya dalam hatinya pegawainya itu mau ngomong, tanggalkan kesombongannya Bapak ini. Kalau dia suruh yang lebih sulit kan pasti Bapak lakukan. Kenapa? Karena Bapak kesini itu cari sembuh. Ya, apalagi ini dia cuma suruh Bapak itu mandi. Ya, cuma suruh mandi loh, pergi mandi saja. Ya, dikatakan di sana, ya mungkin akhirnya dia tersadar. Ya, oh iya juga ya, benar ya. Saya ini kan cuma datang mau cari sembuh. Dia cuma suruh mandi kata pegawainya. Ya, makanya Bapak Ibu, mari kita ini menjadi orang-orang yang ya mau mendengar, mau menerima, ndak usah protes Tuhan, apalagi Tuhan diprotes. Ya, orang yang sok penting itu Tuhan aja diprotes. Akhirnya dia lakukan ayat 14, maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu apa? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Akhirnya saudara, Naaman turun ya dari keretanya. Dia benamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Dan Alkitab berkata dia mengalami kesembuhan. Ternyata lewat sakit penyakit itu Tuhan hanya mau memproses hidupnya Naaman yang sombong. Sakit diizinkan Tuhan supaya dia tidak sombong. Ya saudara, mari hari-hari ini kita nih semua banyak merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya bertanya apa yang Tuhan mau dengan hidup kita. Karena Tuhan itu membenci orang yang sombong, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok ya. Dan hari ini cukup ya, kita akan sama-sama berdoa karena ini penjelasannya masih panjang. Kalau kita teruskan tidak cukup waktunya, ya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami buang segala kesombongan di hidup kami. Seringkali kami juga protes sama Tuhan. Seringkali kami juga coba mengatur Tuhan. Tapi hari ini kami mendengar firman ini, kami tidak mau atur-atur Tuhan, kami tidak mau protes-protes Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi taat, mengikuti firman, melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami, supaya kami mengalami mujizat Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu Bapa yang setia ikut mesbah doa, berikan ketaatan tanpa protes, mereka jalani setiap proses apa yang Tuhan mau dari hidup kami, supaya mujizat cepat terjadi. Semakin lama kami tidak taat, semakin lama kami berespon dengan salah, semakin lama juga proses itu selesai. Tapi semakin cepat kami taat, semakin cepat kami percaya dan tidak protes, maka semakin cepat juga kami akan melihat mujizat Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat semua anugerah Tuhan. Menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Yang masih terikat Tuhan lepaskan, bebaskan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara lewat penyakit kami, agar kami tahu apa maksud Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mengubah kesombongan kami, kemarahan kami. Tuhan mau kami menjadi orang-orang rendah hati, supaya kami boleh mengalami mujizat. Berkati juga Tuhan setiap mereka yang punya pergumulan dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang ingin punya anak, bukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami. Biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti dalam sorga. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami lepaskan berkat damai sejahtera
sejahtera atas Indonesia. Segala roh kekacauan, pertikaian, kerusuhan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk berita-berita yang sedang menakutkan hari-hari ini, berita-berita tentang nyamuk, wabah, tentang apapun. Kami percaya hidup mati kami hanya di tangan Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa Tuhan untuk kami pegang hari-hari ini. Ya, kami tahu Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas nyawa kami, bukan hal-hal yang lain. Segala roh-roh ketakutan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tolak Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau juga berkati semua saudara-saudara kami di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi juga atas kehidupan di dunia ini, supaya hujan pertobatan tercurah. Orang-orang bertobat, berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, kembali kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.